hijau. Itu proyek yang bisa dilakukan bersama dengan pembiayaan dari Eropa gitu. Dari Eropa. Jadi program Eropa mereka membuat kita bisa membuat kerjasama proposal bersama, kemudian mereka yang kita presentasikan, tetapi mereka itu punya pengalaman. Profesor Non itu sudah 2 kali mendapatkannya, dan kemudian ada juga 2 dosen dari Indonesia yang diundang ke Vietnam karena berkaitan dengan program dari Angel tersebut. Jadi banyak kemungkinan untuk melakukan kerjasama atau mengimplementasikan dari MOU tersebut. Yang salah satunya adalah pertukaran dari pelajar mahasiswa. Paling tidak, kalau kita belum siap untuk mengirimkan, paling tidak kita menerima mahasiswa tersebut selama 3 hari, dan kemudian dianggap mahasiswa tersebut berkunjung selama 1 semester menurut Ibu Dila. Ya, nanti untuk penjelasan akreditasi ada rekan kami dari PT Leo. Jadi itu gambaran singkatnya mengenai kerjasama itu. Dan kemudian untuk pengurusan dokumen dan kemudian juga konsultasi dan serta implementasi itu biayanya itu dikenakan 5 juta untuk 5 tahun. 5 tahun. Jadi kami akan mengurus dokumennya, mengirimkannya berbentuk hard copy, dan kemudian nanti dikembalikan dari pihak sana, kemudian Bapak Ibu bisa digunakan untuk akreditasi sebagai legalnya ya, aspek legalnya. Dan itu 5 tahun. Seandainya sebelum 5 tahun itu tidak berkenan, tidak ingin melanjutkan, itu bisa dilakukan, diputuskan dengan pemberitahuan 6 bulan sebelumnya minimal. Tetapi sayang ya, sudah susah-susah mencari partner, kemudian kita putuskan gitu. Itu kira-kira. Dan kemudian yang ingin bekerja sama dengan CTUMP, Kanto University Medicine and Pharmacy, itu diminta websitenya karena pihak dari sana ingin mengetahui bagaimana kondisinya, apakah cocok atau tidak program studinya, dan yang lain-lain. Nah, itu yang akan kita diskusikan dalam kesempatan ini. Ya, untuk sementara informasinya dari saya demikian, dan nanti seiring dengan diskusinya itu akan melebar pertanyaan-pertanyaannya dan informasinya, karena dari situ kita bisa merespon apa sih kebutuhan daripada rekan-rekan akademisi yang hadir saat ini gitu, dan apa yang bisa dilakukan bersama atau dilakukan segera. Dan pada tanggal 17 Juli, 15 itu ke Bandung, 16 penandatangan kerjasama dengan Universitas Pasundan Bandung, tanggal 17, 16 atau 17 itu, seandainya ada pihak Bapak dan Ibu kampusnya tertarik untuk bekerja sama, itu bisa penandatangannya di Bandung. Itu fakultasnya Social Sciences, dan prodinya adalah pariwisata, kemudian sejarah, dan geografi. Kaprodinya datang, dekannya datang. Seandainya ingin ada yang membutuhkan dan kemudian ingin mendapatkan MOU segera. Itu tanggal 17, ya tanggal 16 lagi. Sementara itu dari saya mohon MC untuk membuka kesempatan untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Henry atas penjelasan pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan, saya kasih partisipasi 2 orang untuk tanya jawab dengan Profesor Henry. Silakan Bapak Ibu.
peserta 2 orang, saya kira kesempatan pertamanya, silakan. Mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan Pak Henry tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ismi. Ya, Dari mana, Bu? saya Ismi Ulija dari Sumatera Utara, bagian kota Kabupaten Labuhan Batu. Oh ya. Silakan Bu. Jadi mengenai kerjasama MOU dengan luar negeri, tadi saya mendengarkan ada beberapa prodi jurusan gitu kan. Kalau kami yang dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhari ini kan background-nya adalah pendidikan, kemudian pendidikan keagamaan. Apakah kami bisa ikut join juga MOU dengan luar negeri seperti yang Profesor telah jelaskan gitu? Karena saya lihat tadi saya dengar itu rata-rata ekonomi, akuntansi gitu kan. Apakah seperti dari kampus kami ini bisa ikut join nggak untuk ikut MOU ke luar negeri begitu? Ya, silakan Pak Henry langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Ismi. Ibu Ismi, pendidikannya apa? Prodinya apa aja tuh? Yang pertama mengenai sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah PGMI. Yang kedua PIAUD, pendidikan anak usia dini. Basic Islam juga. Ya, di kantor itu ada ya, ada itu PAUD juga ya, PAUD gitu. Hanya nanti kalau untuk pendidikan guru ada Bu Ismi. Hanya kalau untuk fokus ke Islam, kami tidak ada karena di sana itu kan negara komunis ya, negara sosialis itu PAUD-nya. Tetapi kalau untuk pendidikan itu ada pendidikan untuk apa, guru-guru SD, sekolah dasar ada. Tapi silakan Bu Ismi berikan datanya nanti ke Mbak Sari. Kami akan carikan. Kelihatannya kalau yang PAUD begini, madrasah ini di apa di Malaysia kelihatannya. Malaysia. Ya, Ya baik, Prof. Jadi kami sudah berusaha juga pernah bekerja sama, mencoba bekerja sama dengan kampus di Malaysia. Mungkin memang agak sulit gitu ya, maksudnya masuk ke ranah kampus mereka mungkin dengan background yang baru, jadi untuk bergabung itu sulit. Jadi mungkin kami perlu kayaknya bantuan atau sokongan, maksudnya untuk bisa membantu kami join dengan kampus-kampus yang ada di luar dari Indonesia begitu kan. Kalau misalnya ke kami sebenarnya nggak ada masalah Islamnya, mungkin yang sejenis pendidikan seperti itu. Cuman kami ini apa cara untuk masuk menjalin kerjasamanya itu mungkin yang belum masih orang awam gitu, jadi belum paham kali apanya prosesnya seperti itu. Ya, betul Bu. Jadi saya pribadi itu mencari mitra itu melalui teman. Saya 2 kali ke Vietnam, kemudian punya teman di Vietnam. Mereka menghubungkan dengan universitas tersebut. Dan kemudian yang masuk lagi nanti adalah Universitas DAPAS ya, itu Unpad dari Timur. Dekannya itu akan datang ke Bandung mungkin 2-3 hari lagi ketemu sama saya dekannya itu. Dia akan ke Bandung. Secara kebetulan dekannya itu lulusan Unpad gitu. Unpad. Pada prinsipnya mereka bekerja sama, dan kemudian juga dalam kesempatan ini saya ingin jelaskan, seringkali ada rumor bahwa Vietnam itu Timor Leste itu negara miskin, tetapi pendidikannya tinggi loh ya. Jadi akreditasi mereka itu dari internasional, dari Australia, Filipina, Malaysia, dan kadang-kadang dari Portugis gitu.
Jadi mereka tuh diakreditasi oleh tiga negara berbeda gitu, berbeda, dan kemudian mereka itu mengadopsi sebuah model metode atau kurikulum pendidikan negara-negara yang berbahasa Portugis. Jadi Timor itu kita sering rumornya miskin, bangkrut gitu ya. Tapi pendidikannya itu saya yakinkan lebih bagus dari kita. Jadi kalau kita bekerja dengan Timor Timor Leste, itu kita akan banyak keuntungan. Akreditasinya oleh 3 negara itu ya, 3 negara gitu. Jadi mereka berkualitas. Minggu depan kita akan MOU, dan tadi saya sudah WhatsApp bahwa dia setuju bahwa kita akan kerjasama gitu. Tapi yang sementara ini saya mau fakultas ekonominya dulu gitu, karena banyak yang tertarik dengan fakultas ekonomi. Seandainya Ibu Ismi tertarik, saya akan mencari di Malaysia, yaitu biasa lewat teman juga ya, lewat teman. Dari situ akan dihubungkan, direkomendasikan. Kalau langsung itu emang susah. Lebih-lebih di Eropa. Kalau di Eropa itu mereka bilang dia akan tanya peringkatnya gitu. Di Indonesia itu peringkat berapa gitu ya, world rank-nya itu berapa gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ismi. Ya, terima kasih Prof. Mudah-mudahan nanti bisa langsung berhubungan dengan Prof, membantu untuk kami bekerja sama dengan fakultas atau universitas yang ada di luar Indonesia. Terima kasih Profesor. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ismi atas pertanyaannya. Mungkin setelah acara webinar ini kita masih bisa untuk berbagi informasi melalui grup WA yang tadi saya bikin. Iya. Jadi konsultasi langsung bisa berlanjut di grup tersebut ya Bu Ismi. Oke Bu, terima kasih. Oke Pak Henry, ada pertanyaan dari Pak Ahmad Jibril. Untuk proses kerjasama ini apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Kemudian kerjasamanya hanya sebatas penandatanganan MOU? Silakan Pak Henry dijawab dari Pak Ahmad Jibril. Pak Henry? Ya. Pertanyaannya adalah apakah proses kerjasama ini ada biaya yang harus dikeluarkan? Kemudian kerjasama hanya sebatas penandatanganan MOU atau bagaimana? Di chat Pak Henry. Oh, yang di chat itu ya. Ya. Baik ya, Pak Ahmad Jibril dari mana ini, Pak Ahmad? Ya, Pak Ahmad. Jadi MOU itu biayanya itu pertama di awal aja itu untuk pengurusan dokumen, kita mengirimkan dokumen ke kantor ya. Sekali kirim surat itu 500.000, dan kemudian juga mereka kirim juga harganya hampir sama ya gitu. Nah, itu selama 5 tahun kita bimbing Pak Ahmad, bimbing karena misalnya bagaimana melakukan kontak ya, kontak kemudian menyelenggarakan seminar bersama itu. Jadi Pak Ahmad gini, konsep saya ini kalau semakin banyak mitra di Indonesia, itu akan penyelenggaraan akan semakin murah gitu. Misalnya sekarang mengundang dosen tamu dari Vietnam. Nah, mereka itu tiketnya, flight tiketnya tuh Vietnam Indonesia return tiket itu mereka bayarin sendiri. Nah, transportasi Jakarta Gorontalo, Jakarta misalnya ke Padang, kemana itu ditanggung oleh kita. Nah, seandainya ada 5 atau ada 3 kampus yang mengundang, itu akan menjadi murah. Jadi mungkin akan diselenggarakan konferensi bersama di satu kampus, tetapi keterlibatannya dengan 3 kampus tersebut gitu.
Tetapi kalau mengundang sendiri itu secara pribadi itu akan mahal gitu. Makanya yang kasus yang Ibu Ismi itu seperti itulah gitu. Jadi akses itu susah karena mereka juga milih-milih untuk bekerja sama gitu, bekerja sama. Jadi Pak Ahmad seperti itu. Ini untuk 5 tahun Pak Ahmad gitu. Dan tetapi meskipun kami ini membimbing, kami menginginkan aktivitas keaktifan daripada mitra gitu. Karena karena banyak ya. Jadi lupa misalnya kebutuhan dari kampusnya Pak Ahmad, Ibu Ismi dan yang lain gitu. Tetapi ketika ada momentum misalnya seperti Juli tanggal 15, 16 dan kemudian September, kami sebarkan siapa yang mau memanfaatkan ini gitu. Memanfaatkan karena dari pihak di sana saya ingin ini ada implementasinya katanya. Implementasinya. Jadi mereka menginginkan tidak hanya di atas kertas gitu. Jadi fasilitas biaya tiket, flight tiket itu udah mereka bayar gitu. Nah, nanti juga dari mitra dari Indonesia yang ke sana itu demikian. Flight tiketnya bayar sendiri, tetapi selama di sana cost-nya itu yang akan menanggung pembiayaan di sana. Terkecuali untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Saya kira untuk transportasi sama akomodasi mereka akan nanggung. Di dalam MOU-nya itu tertera itu. Silakan Pak Ahmad kalau kurang. Silakan Pak Ahmad, barangkali ada tambahan lagi pertanyaan. Baik Pak. Dari kami terima bisa. kasih. Ya, Mohon izin. sebentar, Prof. Ya, silakan Pak Ahmad. Mohon maaf ini off cam dulu Bu ya karena Ya. jaringan juga nggak mendukung. Mohon Oke, maaf. silakan. Gini Pak, sedikit keraguan saya gitu Pak ya. Jadi kan kita udah pernah beberapa kali buat menjajaki kerjasama Pak ya, baik dengan industri maupun dengan perguruan tinggi gitu kan Pak ya. Namun itu kita kan butuh beberapa kali pertemuan gitu Pak. Jadi gak hanya langsung datang langsung tanda tangan MOU. Sedangkan di penjelasan Bapak di awal itu katanya kan di tanggal 17 Juli itu mau ada datang ya dari Vietnam apa dari mana tadi ya. Dari Vietnam Pak. Ya langsung katanya kalau mau gabung ke sini langsung tanda tangan. Sedangkan kita nggak tahu ya mode MOU kan itu seperti apa gitu. Kerjasamanya mau seperti apa kok tiba-tiba langsung tanda tangan MOU itu jadi satu pertanyaan saya gitu. Ini seperti apa gitu. Untuk kelanjutannya apakah hanya sebatas kita tanda tangan MOU sekarang udah clear semuanya clear untuk 5 tahun atau memang ada kelanjutannya misalnya kita MOU dalam rangka penelitian bersama. Nah, penelitiannya di bidang apa seperti itu. Nah, apakah ada kelanjutannya misalnya kita penelitian, mohon maaf kebetulan saya dari teknik mesin ya. Nah, misalnya kita penelitian ke depannya mau buat apa? Generator, apa pembangkit listrik gitu kan. Nah, itu memang ada benar-benar dilaksanakan bersama kegiatannya itu atau hanya sebatas perjanjian di MOU aja, tidak ada pelaksanaan itunya di lapangannya gitu loh Pak. Gimana Pak? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Henry. Ya, Pak Ahmad, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Jadi 5 juta itu selama 5 tahun Pak Ahmad. Selama 5 tahun. Jadi kami itu tidak hanya memungut di awal dan kemudian kita lepas tangan. Karena MOU itu harus ada implementasinya supaya nilainya itu sempurna gitu. Sempurna. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada MOU kemudian menerima mahasiswa, nah itu nilainya besar. Tetapi kalau hanya menerima mahasiswa saja, nilainya kecil. Atau MOU saja itu nilainya hanya 1 misalnya gitu ya. 1 gitu. Jadi harus ada implementasinya. Nah, ini draft ini akan kami berikan kepada peserta yang serius. Jadi ketika setuju, kami berikan draftnya silahkan dimodifikasi. Tetapi kebanyakan itu draftnya itu sudah formal ya, formal gitu. Dan kemudian jenis-jenis yang dikerjasamakannya seperti saya katakan tadi adalah misalnya pertukaran staf dosen dan mahasiswa, kemudian joint conference dan lain-lain, hanya itu.
Jadi dari 3 atau 4 itu silakan mana yang memungkinkan. Dan kemudian biayanya itu ditanggung bersama. Jadi kalau ada konferensi, pihak Vietnam menanggung pengeluaran di sana dan pihak di Indonesia juga menanggung untuk visit di Indonesia. Jadi untuk tahap awal, untuk pemula, saya kira mencari yang mudah-mudah saja. Misalnya kerjasama mengundang dosen tamu ke Indonesia, kemudian budgetnya dibagi 5, bagi 6 gitu. Itu lebih murah ya, lebih murah. Kami juga akan kedatangan seorang associate professor dari India itu bulan Agustus ya, akhir Agustus, dan itu sudah akan diundang di salah satu di 2 universitas, satu di Tangerang, satu lagi di Bandung, kemudian di Garut gitu. Nah, jadi di sela-sela itu saya akan memaparkan siapa yang kira-kira tertarik dengan mengundang associate professor tersebut gitu ya. Tetapi associate professor itu karena pindah-pindah kerjanya sekarang itu di PG gitu, jadi kerjasamanya nggak ada itu MOU-nya. Tetapi kalau Vietnam ada itu. Jadi Pak Ahmad, kami akan membimbing karena dari mulai draft MOU, saya bukan merendahkan, juga ada kesulitan ya. Dan kemudian nanti membuat research proposal juga. Gitu. Research proposal nanti kita bimbing ya, kita ini bimbing atau kita nanti minta tolong pada mereka supaya tinggal ikut aja gitu. Ikut, tetapi topiknya tentu harus yang bermanfaat bagi dua mitra ya. Kemudian yang di Vietnam itu di bulan Desember mengadakan konferensi bisnis dan ekonomi yang ketiga akhir Desember itu. Dan Desember saya waktu yang pertama ikut, yang kedua sebagai keynote speaker-nya diundang. Tetapi karena COVID jadi nggak bisa ke sana. Desember ini saya akan berikan kepada mitra yang serius ya, supaya ada implementasinya. Pak Darman Sapei nanti draft MOU-nya akan kami kirimkan. Silakan Pak Darman nanti kirimkan emailnya kepada Mbak Tari Pak Darman ya. Pak Darman dari chat itu. Kemudian sampaikan kebutuhannya ingin bekerja sama dengan fakultas mana gitu. Baik, sementara itu dari kami, silakan kalau ada yang. Ya, untuk menyangkut pertanyaan Pak Erwin, ini Pak Erwin menanyakan bahwa 5 juta tadi untuk 1 tahun atau 5 tahun, itu sudah terjawab ya Pak Erwin? Bahwa MOU tersebut berlaku sampai 5 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya, Profesor Maimun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan, apresiasi yang sangat besar dari kami sebagai PTS. Kami PTS ya, Universitas Gorontalo yang ada di Provinsi Gorontalo, salah satu universitas tertua di PTS tertua di Gorontalo, daerah pemekaran kedua terakhir dari Banten. Jadi Gorontalo masih baru, jadi kami juga karena PTS juga, jadi pengalaman kami untuk kerjasama luar negeri memang belum ada, dan ini ada pertama. Terima kasih, ini sudah difasilitasi mungkin ke depan. Tapi ada yang ingin kami tanyakan di sini, kami itu di pengalaman selama ini bahwa kerjasama dengan pihak luar itu yang akan menandatangani itu adalah rektor, memorandum of understanding-nya ya. Nanti PKS atau MOA-nya, agreement-nya itu lewat fakultas-fakultas. Apakah yang tadi dijelaskan itu MOU-nya udah langsung ke fakultas ya? Nah, apakah ini bisa kami ajukan perubahan seperti itu, bahwa MOU akan ditandatangani oleh rektor, masing-masing perguruan tinggi itu antar rektor,
kemudian MOA-nya atau PKS-nya itu akan di acting-nya itu ada di action-nya di mana, di action-nya di fakultas seperti yang tadi sudah disebutkan, ada engineering dan ada yang ekonomi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biaya yang 5 juta ini akan kami, jika kami berminat, itu akan diberikan di awal ataukah di akhir, atau seperti apa, seperti yang disampaikan oleh di chat forum ini. Sudah ada yang mempertanyakan, sudah meminta juga, tadi sudah dijawab, draft MOU itu mungkin bisa di-share di grup kita, dan mudah-mudahan grup kita ini bisa lebih jadi ajang diskusi bagi kita semua, karena terus terang kami belum ada pengalaman di situ. Kemudian termasuk di biaya 5 juta itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Henry, bisa digambarkan di dalam suatu cash flow atau rincian yang lebih detail tentang pembiayaan yang 5 juta itu. Kemudian kewajiban-kewajiban dari kami perguruan tinggi yang akan mengikuti atau berminat terhadap kerjasama luar negeri ini. Kemudian fasilitator yang ada sekarang, terima kasih, mohon maaf legalitasnya bagaimana, mohon maaf, karena memang kami juga harus lebih kuat lagi, atau paling tidak ada profil untuk kami fasilitator sekarang, karena kami memang sangat bersyukur, tapi kami ingin kenal lebih jauh lagi, karena kerjasama dengan lembaga itu juga sudah termasuk kerjasama dengan lembaga. Dan ini lembaga yang memfasilitasi kami dengan kerjasama luar negeri. Jadi mohon maaf ini kalau bisa ada profil. Kemudian yang berikutnya draft tadi itu sangat kami butuhkan untuk kami nilai, untuk kami bicarakan di tingkat organisasi atau universitas kami, apa yang bisa kami lakukan, apakah kami mampu atau bagaimana nanti seperti itu. Jadi pembiayaan yang 5 juta per tahun itu akan kami bayar di awal, dimulainya konsultasi, kemudian berlanjut dengan fasilitas kerjasama yang lebih lanjut lagi, yang seperti disampaikan tadi, ada yang hanya sampai di penandatangan MOU, kemudian nilainya sekian untuk akreditasi memang minat, kemudian ada yang tindak lanjut actionnya pengiriman, dan ada juga yang menerima mahasiswa student exchange nanti dan sebagainya. Itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Darman tadi, saya setuju itu disampaikan ke kami untuk kami pelajari. Tetapi untuk pembiayaan ini, apakah kami akan harus biayai biaya awal atau akan dibiayai ketika MOU itu akan dilaksanakan? Dan sampai baru kita konsultasi sudah harus membayar atau dikenai biaya seperti yang sudah disampaikan tadi. Itu saja dulu sementara dari saya. Mohon maaf atas lebih kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjawabnya, Prof. Ya. Jadi MOU itu kalau di Vietnam itu rektor sama Unimas juga itu rektor, pembantu rektor bidang kerjasama, mengetahui Teken, kemudian nanti di fakultasnya itu deputinya atau dekannya gitu di sana. Saya pernah bilang saya MOU-nya seperti ini, saya bilang tuh. Terus dekannya itu bilang, Henry, saya sudah pengalaman banyak tentang MOU itu gitu. Ya gitu ya. Kamu jangan khawatir gitu. Dia bilang itu dekannya itu Lee Kong Min yang 10 tahun di Belanda gitu. Ya saya bilang saya bukan khawatir, cuman kita ingin menyesuaikan dengan di sini. Itu bisa Bu. Nanti kita bikin MOU khusus dengan rektor, kemudian MOE-nya juga ada, itu bisa. Tetapi selama ini itu langsung gitu ya. Jadi artinya gini, Vietnam itu sudah duluan merdeka gitu. Jadi rektornya itu ngurus yang atas, MOU itu di dekan itu. Karena implementasinya mudah gitu. Saya pengalaman ya, saya bekerja di Universitas Swasta di Bandung gitu. Universitas saya itu 50 MOU-nya, ada 50.
50, tetapi yang aktif itu kalau tahun itu 1 tahun itu hanya 3 gitu. 3. Ya, jadi ya, itu dengan Korea, dengan mana gitu. Koreanya datang, kemudian rektor kami juga ke sana gitu ya. Itu. Jadi memang itu karena MOU-nya antara rektor, nah dekannya itu kurang koordinasi atau bagaimana gitu. Nah, sekarang itu jadi bukan you to you, tapi di bawahnya ya faculty to faculty gitu. Itu kan lebih praktis itu. Tetapi seandainya memang itu diperlukan, itu kami akan usahakan ya, usahakan. Kemudian kalau draftnya itu yang nanti saya tampilkan ya. Kemudian 5 juta itu di awal, di awal gitu, di awal dan tidak ada lagi biaya yang lain lagi. Seandainya nanti Ibu ada kampus Ibu ada kerjasama untuk webinar, itu biayanya ditanggung oleh pihak Ibu, ya pihak Ibu, kampus Ibu, karena itu akan besar. Misalnya membayar guest speaker Vietnamnya itu minimal $300 seperti itu. Itu besar ya, besar. Jadi itu MOU itu. Kalau legalitas, kami ini sebuah PT, ada SK Menhunkamnya gitu. Dan saya sendiri, saya alumni ITB, S1 S2 di ITB, bekerja di Universitas Pasundan, kemudian nanti ada Ibu Dila, itu dosen Kaprodi dari Kebijakan Publik, kemudian ada Ibu Kamila, itu dari Bina Niaga Indonesia Bogor, kemudian Ibu Sari dari Universitas Wasila Jakarta, kemudian ada Ibu Tari dan Pak Paul gitu. Jadi kami itu berangkatnya dari dosen itu. Jadi ya bukan sampingan ya, tetapi kami melihat bahwa banyak kesulitan di dalam akreditasi ini, terutama sekarang muncul Mandiri itu ya. Mandiri, Budi Jatmiko itu teman saya itu ke Jepang bareng gitu ya, rumahnya dekat ada 1 kilometer gitu. Dia mengeluh gitu ya. Itu jadi nah sekarang kan akreditasi itu kalau biayanya sudah mahal, nilainya unggulnya tidak unggul misalnya. Nah itulah kami melihat bahwa ini perlu untuk difasilitasi, terutama Prof ya itu yang di daerah-daerah Prof, nggak punya akses itu, nggak punya akses. Nah itu kami fasilitasi gitu. Pembayarannya di awal, karena kami harus ada satu ini dulu ya, ada satu agreement dulu gitu, agreement. Saya bukan menjelekkan ya, ada beberapa universitas itu, beberapa universitas minat, kemudian setelah dihubungkan, kemudian ketika di sana sudah diteken, universitasnya itu nggak mau neken gitu, dengan berbagai alasan gitu, karena harus ke kerjasama internasional di universitasnya dan yang lain. Padahal itu udah ada diteken gitu. Nah itulah yang kami khawatirkan ya, karena itu akan merusak reputasi kami gitu. Jadi kami harus menyelamatkan dengan membayar itu adalah ada itikat yang baik ya. Saya coba share screen dari draftnya ya, sebentar ya. Sekalian tambahannya, Prof. Ini kan kalau mau ke misalnya ke Vietnam, ya, apakah ke sana kami dari perusahaan perguruan tinggi yang akan menandatangani MOU itu akan didampingi oleh fasilitator ke sana? Sekalian bisa dijawab. Terima kasih. Sebentar ya Bu.
Sebentar ya Bu ya. Halo Prof, kelihatan? Kelihatan ya? Halo, kelihatan? Siap, kelihatan, Prof. Makasih Ya. banyak. Nah, ini salah satu contoh dari draft MOU dari School of Economic Kanto University ya. City ini. Kemudian yang merahnya ini nanti mitra di Indonesia. Nah, kemudian ini dekannya, kemudian dekan di sini, kemudian intinya ini scientific research, academic development, and journal publication. Nah, di sini both contracting parties declare to aging experience on academic development and enhancement ya. Jadi pengembangan akademis, misalnya mendatangkan dosen dari sana ya. Kemudian to carry out research and publication. Ini riset bersama. Jadi kalau riset bersama itu dibayar masing-masing ya. Apa yang keluar budgetnya. Tetapi dari teknik itu menyaran akan mengajak di dalam proyek Angel yang itu memang proyek itu untuk Asia ya, termasuk Indonesia. Ini kemudian international conference or joint workshop, termasuk webinar ya yang sekarang lagi musim gitu. Itu bisa ya. Exchange of lecturer and student ya. Nah, ini kemudian ini 5 years ya. Dan kemudian untuk pertukarannya maksimum 1 tahun ini 3 staff dengan 30 student ya. Nah, kemudian all expenses for travel, living, and allied cost will be left to responsibility of sending party. Jadi yang mengirimkannya gitu ya. Mengirimkannya, kemudian ini detailnya, tetapi mungkin banyak ya. Banyak itu. Ininya apa? Banyak kegiatannya. Ini untuk 5 tahun waktunya, dan kemudian di sini ada rektor, ada wakil rektor atau wakil rektor ya. Rektor kemudian di bawah dekan gitu. Itu disatukan gitu. Nah, inilah dekan yang bilang, Pak Henry saya punya pengalaman soal itu gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya ingin ada MOU sama MOE, ya kami akan diskusikan gitu dengan pihak di sana. Tetapi prinsipnya mereka itu sangat fleksibel, Seperti itu Bu Prof. Maimun. Jadi legalitasnya kami sebuah PT nanti di kop suratnya ada, kop suratnya SK-nya, kemudian ada yang terlewatkan nggak, Prof? Silakan Prof, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Nah, siap, insya Allah kami akan bahas. Next question. Any question? Next question. Any question?
Ini ada pertanyaan Prof di chat dari Pak Agung. Pertanyaannya adalah, apakah dari forum ini kita bisa membuat konsorsium untuk bersama-sama ber-MOU dengan universitas asing tersebut, sehingga kami yang belum berpengalaman bisa sekaligus belajar. Silakan Pak Henry, jawaban. Ya, jadi sebetulnya kalau konsorsium yang resmi itu tidak ya gitu ya, belum terbentuk ya. Kita ada anggota 40. Jadi selama ini hanya per kasus ya, per kampus ke kampus saja Pak, gitu. Kalau konsorsium karena pada prinsipnya sama, konsorsium maupun seperti ini gitu. Karena nanti implementasinya akan melibatkan mitra yang lain gitu, agar programnya bisa berjalan. Karena kalau ditanggung sendiri-sendiri menjadi mahal. Nah. Dan kemudian Prof. Maimun ya, kalau penandatangan ini selama ini online ya, dan mereka itu bisa melalui soft file gitu. Tetapi kalau akreditasi itu memerlukan hard copy, yaitu kita melalui pos gitu. Ya. Saya tertarik ke Vietnam lagi. Tapi yang bayarin Prof. Maimun ya. Jadi itu biayanya 6 juta Bu. Kalau lagi tiket mahal itu 6 juta gitu ya. Kalau tiket lagi murah itu 4.200.000 itu. Alah 2 tahun juga gini dia. Itu hanya biaya transfer. Kenapa? Yang 6 juta sudah include semua ya? Return flight tiket, kalau beli ke luar negeri kan harus return tiket ya, pulang pergi Bu. Ya. Untuk akomodasi dan Akomodasi bayar sendiri, tapi Vietnam tuh murah Bu. Kalau ibu bawa uang 10 juta untuk jajan ya Bu ya, itu di sana itu jadi 15 juta Bu gitu. Jadi Ibu Prof ini cukup bawa uang saku 10 juta, udah di luar tiket gitu, bisa Bu. Kalau misalnya kami tidak ke sana ya, berarti hanya lewat online ya, Prof? Ya lewat kami Bu, lewat kami. Jadi itu kirim ke kami, sudah diteken sama Ibu, kemudian hard copy-nya kirim ke sana, 3 dokumen ya, 3 dokumen, nanti ditinggal di sana 1, 2 kembali ke Ibu gitu, ke kampus Ibu gitu. Selama ini ada yang mau ada yang tekan online mau gitu ya, tapi belum berhasil gitu karena nggak ngepas waktunya gitu. Makanya itu yang kami tanyakan tadi, Prof. Apakah kami jika ingin ikut berarti akan didampingi oleh fasilitator Bapak Prof. Henry akan mendampingi kami ke sana. Seperti itu kira-kira ya, Prof. Kalau saya nanti ada uang pribadi saya dampingi. Itulah persoalan mungkin biaya akan diakumulasi, tetapi yang jelas kami yang mungkin rata-rata PTS kecil yang tidak punya pengalaman kerjasama internasional itu butuh pendampingan seperti itu ya Prof. Nah, pertanyaannya ketika kami ingin ke sana, apakah ada Prof. Henry akan ikut bersama kami seperti itu, dan biayanya yang 6 juta itu sudah include di situ. Nanti di luarnya mungkin kami yang terpisah ya Prof. Karena kami ingin detailnya, apakah ini bisa action apa enggak gitu. Saya Bu, kalau include gitu saya bisa pergi tapi nggak bisa pulang gitu. Sedangkan saya kan dibutuhkan di Bandung gitu. Jadi gini Bu, kita oleh karena itu mungkin mohon maaf Prof, bisa digambarkan atau tadi kan baru draft MOU, mungkin ada cash flow yang lebih detail. Oh itu enggak, itu hanya itu kan konsultasi gitu, kita tidak membeli barang apa-apa gitu ya. Jadi ini kita menjual image dan kerjasama ya. Tetapi saya hanya bocorkan tadi bahwa untuk kirim pos saja itu 1 dokumen itu 500 gitu, dan kemudian dari sana juga apa itu sudah 1 juta. Oleh karenanya Prof mungkin bisa ada cash flow-nya, misalnya kalau
kami punya minat seperti brosur gitu ya, misalnya kami minatnya MOU-nya dengan Vietnam, maka pembiayaan akan seperti ini, terbagi seperti ini, bisa disampaikan ke kami untuk kami bahas di tingkat organisasi kami. Jadi kalau saya tuh itu. sering bercanda ya Bu ya. Jadi kalau 5 juta itu 5 tahun, jadi 1 juta itu per tahun 1 juta ya Bu ya. Nah 1 juta itu dibagi 350 hari, jadi kira-kira 3.000 Bu cash flow-nya per hari gitu. Ya, tadi saya berpikir ya itu sudah sangat syukur ya. Tetapi yang actionnya itu loh Prof, kami terus terang namanya PTS pertimbangan finansial itu harus kami rapatkan bersama dengan pihak yayasan. Oleh karena itu harus jelas bagi kami untuk menawarkan ini ke yayasan sebagai owner daripada PTS kami. Makanya kalau bisa ada cash flow yang bisa disampaikan oleh Prof dan teman-teman untuk kami. Misalnya kalau kami menginginkan penandatanganan atau MOU dengan universitas di Vietnam, maka pembiayaan di luar mungkin di luar termasuk yang gambaran 5 juta itu dan yang lainnya sampai yang detail-detailnya yang harus disiapkan oleh kami itu mungkin ada dari perusahaannya Pak Prof Henry untuk kami bisa pelajari dan sekiranya kami mampu kami akan ikut dan kami akan berusaha untuk mungkin belum Desember ya atau kapan sampai ya malumlah PTS ya Prof. Terus saya mungkin sama semua PTS itu yang namanya daerah itu persoalan finansial itu ada suatu hari yang rumit untuk dibicarakan dengan owner dalam hal ini yayasan. Gitu. Makanya kami harus jelas pembiayaannya itu seperti apa supaya kami bisa berani ke yayasan untuk menyampaikan hal ini. Terima kasih Prof. Ya, jadi saya jawab langsung aja. Jadi kami nggak bisa membreakdown itu ya Bu ya, yang 5 juta itu gitu. Karena kalau saya intermezzo tadi itu hitung-hitungannya nggak bagus ya. Artinya per hari 3 juta, 3.000 gitu ya. Jadi sampaikan aja bahwa biaya konsultasi itu bukan hanya konsultasi, tapi penyiapan draft dan yang lain-lain, korespondensi dan yang lain-lain. Itu bimbingan selama pendampingan 5 tahun gitu, 5 tahun. Jadi seandainya Ibu nanti memerlukan misalnya guest speaker untuk konferensi di Ibu, ingin ada orang asingnya dari Vietnam, itu ke kontak ke kami akan mencari di sana siapa yang tepat gitu. Dan kemudian seandainya nanti ada konferensi dan kemudian Ibu ingin terlibat, menempatkan logo kampusnya di sana, kami akan konsultasikan sehingga itu akan biayanya menjadi murah gitu. Jadi saya kira seperti itu. Saya juga ada undangan untuk konferensi di kota yang lain itu Agustus ya. Cuman tiket biasanya di Indonesia masih mahal ya Bu ya. Jadi saya juga nggak menjanjikan untuk pergi gitu. Baik, jadi Prof, itu Bu. Baik Prof, saya mungkin bisa dapatkan cash flow-nya untuk pembiayaan per item kegiatan, misalnya ya, hanya contoh-contohnya saja supaya acuan kami berpikir mempersiapkan dana untuk bisa ikut. Jangan sampai seperti yang Prof sampaikan tadi, ketika sudah konsul tapi sudah ditandatangani, tapi berikutnya ya kami lari seperti itu karena mungkin analisa saya mungkin persoalan biaya itu. Artinya gini, ketika kami punya gambaran biaya, mungkin kami akan berusaha mendapatkan biaya itu karena kami juga sumber pendapatan yang berbeda-beda antara masing-masing PTS itu loh Pak ya. Jadi ini perlu jelas bagi kami tentang pembiayaan. Ya, kami sangat tertarik ya, tapi mungkin bisa diberikan draft tentang pembiayaan. Saya untuk penandatanganan MOU tadi baru 5 juta, belum yang lain-lain ya. Misalnya ada pendampingan di perguruan tinggi ini, ada pendampingan untuk penandatanganan MOU di sana atau tes Indonesia, seperti yang disampaikan tadi, akan jadi bagaimana biayanya seperti itu. Bisa lewat hard copy-nya, mungkin bisa disampaikan ke kami, terserah mau di Japri atau bagaimana, Prof. Yang jelas kami sangat tertarik dengan usaha dari Prof. Henry dan teman-teman, tetapi kami tetap juga
karena kami PTS Pak, bukan pendanaan negara, jadi harus Betul. kami hati-hati dengan persoalan finansial, sehingga data tentang ajuan project statement kami ke ke owner itu harus jelas. Ya, betul. Seperti itu. Karena pasti itu yang dipertanyakan, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Kemudian sebelum lupa saya sampaikan, jadi peserta seminar itu akan diberikan sertifikat. Jadi seandainya di pendaftaran itu namanya kurang atau gelarnya kurang, silakan perbaiki, kirimkan via WA aja ke Mbak Tari. Untuk Prof. Maimun ya, kami minta emailnya ya. Jadi nanti kita kirim draft itu via email ya. Minimal besok ya Bu ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Oke, Prof. Terima kasih. Dari Pak Darman, beliau menginginkan bahwa ini gambaran tertulis, bukan yang 5 juta, tapi biaya yang lainnya. 5 juta itu kan untuk MOU Pak Darman, hari 50. Ya Mbak Tari. Ada lagi pertanyaan? Dari Pak Darman, Prof, di chatting. Oh ya. Ya, Pak Darman, terima kasih pertanyaannya. Nanti suratnya tertulis kami sampaikan. Jadi kami menyampaikan mengenai rincian biayanya. Setelah itu tidak ada lagi biaya, karena biaya itu ditanggung oleh mitra sendiri ya, yang akan lebih mahal ya daripada biaya kepesertaan itu. Misalnya mengundang dosen Vietnam gitu, mengundang, atau misalnya melakukan joint conference itu. Tidak ada lagi Pak Darman gitu, hanya 5 juta, dan selama 5 tahun kami akan insya Allah akan mendampingi seandainya dari kampus Pak Darman memerlukan bantuan untuk implementasi program tersebut. Ya, bagaimana Pak Darman? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ini cukup, terima kasih Bu. Ini suaranya lagi hilang, ini susah ngomong. Oh, Suaranya lagi habis. Dari kampus mana Pak? Dari kampus Lembara, Batu Raja, Palembang. Oh gitu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lainnya. Ya, Pak Helmi. Silakan Pak Helmi untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya dan terima kasih paparannya Pak Henry, dan terima kasih juga kesempatan yang diberikan untuk bekerja sama. Saya dari Stimik Primakara di Denpasar. Kami juga sudah mulai mencoba, kami adalah akreditasi internasional. Pak, yang pertama itu mengenai ini Pak, kalau memang memungkinkan, adakah semacam profil calon mitra yang ada di Bapak yang bisa saya sampaikan nantinya? Tentu kan ini harus saya bawa juga ke pimpinan yang lain gitu Pak ya. Sehingga ada beberapa pilihan, karena kami, kalau tadi saya lihat di kampus yang Vietnam itu sudah sempat saya browsing, memang ada beberapa program studinya mereka yang relevan dengan tempat kami ya, informatics, computer science dan lain sebagainya itu bisa masuk. Cuma misalnya ada kandidat mitra yang lain yang bisa Bapak bisa sampaikan, sehingga itu menjadi suatu opsi bagi saya ketika saya akan menyampaikan ke
pimpinan. Itu yang pertama mengenai mitra. Kemudian apakah nanti dalam proses kerjasama ini kami tidak ada kontak dengan calon mitra itu sama sekali, Pak? Misalnya nih dengan yang Vietnam tadi. Sebelum itu adakah komunikasi nanti yang Bapak jembatani antara kami dengan pihak Vietnam? Entah bertiga dengan Bapak, misalnya dengan timnya Bapak, dengan PT Leo dan mitra, kita berdiskusi bersama untuk biar lebih clear lagi. Kalau tertulis saja itu kan nggak kena gitu, filmnya nggak dapat gitu. Coba mungkin bisa virtual aja kan nggak masalah. Misal, adakah nanti semacam itu Pak dalam perjalanan sebelum kita ber-MOU? Itu saja Pak. Sementara terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Helmi dan Pak. Profilnya itu sudah ada di itu ya, ada websitenya ya. Websitenya ada di situ. Hanya website Mingta itu under construction ya. Ada salah satu yang tidak bisa dibuka. Satu dibuka. Kemudian memang prodinya itu relevan dan kemudian kami ingatkan untuk semua. Jadi itu nomenklaturnya itu berbeda dengan di Indonesia. Misalnya pariwisata itu di social sciences, mungkin di Indonesia di mana gitu. Nah, kalau berbeda fakultas itu MOU-nya 2 karena yang tanda tangannya dekan yang berbeda. Misalnya fakultas teknik industri itu dengan mesin itu di sana berbeda. Kalau di sini disatukan. Nah itu sehingga harus 2 tanda tangan ya. Kalau mitra yang lain itu yang ada seperti itu, tetapi saya nanti ingin tahu dulu misalnya Pak Darman itu Pak Helmi ini apa saja yang di Pak Helmi itu apanya tuh prodinya yang di Pak Helmi itu. Ini adalah Universidad Dapas ya. Jadi disingkat Unpaj ya seperti itu ya. Ini universitas swasta pertama ya. Ini ya, terbesar di Timor Leste gitu. Nah, ini ya jadi ini pakai bahasa Inggris ada ya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi Pak Helmi nanti kami akan akan sampaikan, tapi kami ingin mempelajari dulu Primakara itu apa aja yang cocok itu. Kemudian kontak ada Pak, kontak ya. Kontak itu kalau nanti setelah ada MOU Pak Helmi. Setelah ada MOU, otomatis ada kontak itu. Ada beberapa kasus kami memfasilitasi kontak langsung antara mitra lokal dengan mitra di sana. Kasusnya adalah kemarin Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Padang itu bermitra dengan LSI Kamboja. Kamboja itu langsung kita melakukan Zoom 2 kali malah untuk saling memperkenalkan karena dari pihak sana juga ingin mengenal calon mitranya gitu. Seperti itu ada ya dalam beberapa kasus itu. Tetapi hal itu dilakukan setelah pihak mitra itu yang dari lokal itu sudah serius dan sudah melakukan registrasi dengan kami gitu. Jadi kami ke sana karena kami khawatir setelah kontak-kontak nggak jadi karena mereka akan nanya biasanya apa yang kurang dari kami yang kemarin kemana gitu. Nah itu Pak Helmi. Jadi saya menjaga hubungan baik dengan mereka karena saya secara pribadi udah kenal lama. Jadi tentu kami bukan tidak percaya dengan mitra di sini ya, tetapi ya untuk menjaga bisnis itu berjalan dengan baik ya kita harus saling menjaga ya Pak Helmi ya, gitu ya, seperti itu. Itu ada kontak itu bisa saja Pak, gitu. Karena kami juga tidak bisa mengikuti terlalu mendalam soal itu nanti pendampingan dan yang lain karena nanti operasionalnya itu kedua mitra yang melakukannya implementasinya. Tetapi salah satunya dari pihak Malaysia itu juga ingin mengetahuinya. Jadi
mereka tidak ingin saya memperkenalkan, ternyata mitra dari sini nggak aktif Pak Helmi gitu. Kalau mereka itu aktif Pak Helmi, mereka itu aktif gitu. Yang dari Kamboja itu mungkin setelah Vietnam itu akan datang gitu. Akan datang, dia sudah bicara saya akan datang kalau COVID sudah tidak ada gitu ya. Tidak ada gitu. Vietnam itu tiba-tiba datang bulan Juli itu. Bulan Juli. Kemudian satu lagi, nah, saya kira mungkin nanti juga ada lagi gitu. Nah, kami nanti bulan Agustus associate profesor dari India. Kemudian awal tahun itu dari Belanda. Nah, itu kami akan sebarkan kepada mitra-mitra kami ini, kepada konsorsium tanda kutip, siapa yang berminat mengundang dosen tamu itu gitu. Jadi budgetnya itu hanya lokal. Mereka tuh bayar sendiri untuk ke flight tiketnya itu gitu. Primakara di mana Pak Helmi? Di Denpasar ya? Di Denpasar. Mohon maaf Pak ya, saya tanggapi yang tadi Pak ya. Ini dari pengalaman kami kerjasama, jadi kami juga kerjasama memang dengan beberapa teman, karena beberapa dosen kami juga sedang S3 di luar negeri Pak. Melalui mereka juga kita jalin kerjasama. Kalau Malaysia kita juga punya dengan Pahang. Nah, tahapannya Pak yang saya anggap agak berbeda di sini, karena di sana biasanya justru dari sana itu pengennya, biasanya yang saya tangkap dengan kerjasama luar negeri kami, itu mereka pengen ada aktivitas yang jelas dulu nih. Biasanya ya, setelah kita ketemu gitu ya, apa yang mau bakal dikerjakan nih, proyek apa nih? Karena justru dari luar negeri itu, terutama yang Bapak katakan, saya setuju di Eropa, saya juga lulusan Austria, jadi di sana itu nggak mau MOU di atas kertas aja gitu. Jadi proyeknya apa nih? Kita ngobrolin itu dulu. Oh, di Indonesia bisa kemungkinan kita kolaborasi di sini. Oke. Nah, oke ini sudah ada MOA-nya kan, kandidat MOA, baru kita MOU kan, Pak. Sehingga nanti begitu MOU jadi, langsung MOA, langsung penerapan PKS lah kalau kita nyebutnya. Sehingga MOU itu tidak kosongan. Nah, pengalaman saya justru semacam itu menangani kerjasama. Makanya kalau tadi Bapak sampaikan langsung MOU, yang saya khawatirkan nanti justru PKS-nya kita nggak nemu-nemu, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya tanyakan apakah mungkin sebelum MOU jalan itu kita ngobrol dulu nih dengan calon mitra, sehingga punya bayangan PKS-nya bakal apa. Begitu MOU jadi ya tinggal langsung eksekusi ke PKS-nya. Itu maksud saya Pak, karena di tempat kami memang nggak pengen MOU saja, tapi harus ada PKS-nya, itu kebijakan di tempat kami seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Hendry. Ya, Pak Helmi itu studi kasus yang dari Pak Helmi ya, itu seperti itu. Saya melakukan MOU itu tahun 97 dengan New Zealand. Dan saya pergi ke sana dan kemudian mereka datang ke sini. Mereka datang, kemudian mereka semacam ada diskusi ya, wah kami punya ini gitu ya. Tapi itu tidak terjadi Pak Helmi. Kita udah keluar uang banyak loh. Kita datang ke sana gitu. Terus mereka datang ke sini. Terus mereka menanyakan apa yang kurang dari kami katanya gitu. Saya malu dari situ. Nggak jadi Pak Helmi, nggak jadi gitu ya. Nah, jadi sekarang ini saya terus terang banyak dari kampus kami itu belum punya pengalaman berbeda mungkin dengan Pak Helmi. Jadi kita bikin MOU dulu. Dengan dasar MOU itu ada legal standing, legal aspeknya untuk membicarakan hal-hal yang lain gitu, hal-hal yang lain. Jadi ada dulu bahwa kami ini bermitra nih, apa yang bisa diimplementasikan dari empat itu gitu. Tetapi kalau misalnya tidak ada itu, ada siapa gitu. Karena dari pihak sana itu sebetulnya nggak perlu banget gitu Pak Helmi, udah kebanyakan gitu. Jadi seperti itu. Beberapa mahasiswa, misalnya dosen di sini yang tiba-tiba ingin join research dengan di pihak di sana, tapi mereka nggak bisa karena itu kan dananya dari mana nanti? Dananya dari mana gitu. Pertama kalau ada MOU itu legal standing-nya ada Pak Helmi gitu. Ada gitu. Jangan khawatir Pak Helmi, mungkin itu studi kasus yang Pak Helmi itu berbeda gitu. Berbeda. Iya Pak, mungkin yang saya hadapi berbeda karena memang rata-rata kegiatannya kebayang. Memang betul MOU itu umbrella-nya, tapi biasanya nanti apa nih yang bakal dilaksanakan?
ini bukan berarti mau menonjolkan Indonesia, tidak. Justru memang Indonesia tempat proyeknya. Kita sebagai tempat mereka menunjukkan sebagai leadernya mereka, kemudian proyeknya di Indonesia. Nah, proyek itu apa nih yang bisa kita bayangkan lebih dahulu? Oh, ada nanti bakal kita menjalankan kerjasama di bidang ini, misalnya. Kalau Indonesia kan umumnya tridharma itu ya, penelitian, pengajaran maupun apa gitu. Nah, apanya nih yang kita bisa dapatkan di situ? Sehingga nanti ketika MOU itu jalan, umbrellanya jadi, cabang-cabangnya ini sudah, oh ya nanti ini dengan prodi ini dengan prodi ini siap ditemukan. Itu sih Pak bayangan saya. Jadi kalau misalnya ngobrol awal di situ, maksud saya seperti itu. Dan sekarang dengan bantuan teknologi kan kita nggak perlu langsung ke sana ya, atau mereka langsung datang ke sini ya, tinggal dengan Zoom, atau bahkan kalau mau gratisan dengan Google Meet itu bisa tanpa perlu bayar sama sekali ya, tinggal di-invite saja. Maksud saya seperti itu Pak Hendri, biar lebih ada misalnya lebih jelas apa gitu. Ya, ya itu bisa, mungkin itu nanti studi kasus dengan Pak Helmi ya, dengan kampus Pak Helmi tertarik dengan yang mana, kami akan mengundang pihak kami ada yang menjadi mediatornya, nanti Ibu Dila juga dari kami akan sebagai MC-nya dan yang lain-lain, nah itu bisa gitu. Bisa aja mungkin ya saya tidak apa ya, tidak berasumsi yang negatif ya, tetapi kebanyakan itu dari kami itu pasif Pak Helmi, pasif. Jadi mereka menginginkan hal itu dan kemudian kita jalan aja langsung gitu, seperti itu. Dan nanti juga yang jadi masalah nanti itu di dalam proposal risetnya Pak Helmi gitu. Itu jadi karena ada perbedaan paradigma cara membuat riset itu, proposal riset itu. Beberapa kampus itu kami akan pandu bagaimana membuat proposal riset itu yang standar internasional seperti itu gitu. Mungkin itu nanti kalau Pak Helmi serius, kita diskusi lagi di luar ini, diskusi lagi dan kemudian kita akan bicarakan dengan pihak partner. Dan itu sudah kami lakukan, itu dengan Kamboja, dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan India, dengan rektornya malah dengan India. Begitu. India. Tetapi kalau dengan Unimas itu kita terbatas dengan deputy-nya ya, deputy dean ya, seperti itu Pak Helmi. Itu bisa aja ya. Hanya mungkin kita perlu waktu karena sekarang juga ingin online itu belum jalan Pak Helmi. Memang murah gitu ya, hanya satu perbedaan waktunya. Kebetulan kalau dengan Vietnam sama. Yang di Padang juga sekarang rada macet. Mereka pengen MOU online itu, dan ingin ada satu event di Padang, pembicaranya dari Vietnam, dari Kamboja. Nah Kambojanya udah seneng gitu, udah mau gitu. Waktunya nih yang nggak ngepas gitu. Ya kita terbuka, kita ada akan berikan kontaknya gitu nanti. Gitu. Kontaknya. Cuman kalau tiba-tiba kontak kan nanti yang dari sana nanya Pak Helmi ini dari siapa gitu misalnya gitu ya. Gitu. Karena saya juga di Vietnam itu ada koordinatornya, dia board of director saya lewat dia. Nah dia itu ke dekan-dekan gitu. Sehingga ada beberapa dekan itu saya nggak kenal dekan hukum, nggak kenal dekan pendidikan, nggak kenal gitu. Jadi ekonomi, social sciences, teknik itu saya kenal gitu. Ada WA-nya malah gitu. Seperti itu Pak Helmi. Terima kasih Pak atas sarannya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Denpasar ya Pak ya? Betul Pak, Denpasar Pak. Nanti saya kemarin ke 3 bulan yang lalu ke sana. Tapi belum kenal Pak Helmi. Iya, silakan Pak. Sekarang sudah mulai ramai Pak Bali Pak. Macet lagi. Ya. Denpasar ya? Iya. Teman saya di Seminyak. Oh, daerah Seminyak. Villa Uma. Ya, villa-villa banyak. Ya, Villa Uma juga terkenal itu, Pak. Ya. Orang Jawa. Ya, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat sore Bu Dila Novita. Barangkali mau menambahkan apa yang telah Profesor Henry sampaikan.
Bapak Ibu, untuk sertifikat kami akan memberikan untuk para peserta yang masih aktif dari awal sampai akhir. Jadi di sini di grup ada peserta tapi nggak ikut di webinar ini, maka kami tidak akan memberikan sertifikatnya. Silakan Bapak Ibu. Untuk informasi terkait setelah webinar ini, Bapak Ibu bisa menyimak di grup WA yang telah dibikin seminar kerjasama luar negeri. Jadi untuk berkelanjutannya di grup tersebut, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ini adalah sesi terakhir. Barangkali mau menanyakan. Oke, silakan Pak Henry untuk close statement-nya sebelum saya tutup acara webinar ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara yang menarik ini, dan kami inginkan bahwa kegiatan ini akan berlangsung, akan berkelanjutan, dan kemudian juga akan memberikan manfaat bagi kampus Bapak dan Ibu. Seandainya ada informasi atau hal-hal yang masih kurang lengkap, Bapak dan Ibu silakan berhubungan dengan Mbak Tari melalui WA atau melalui email. Insya Allah kami akan merespon segera. Oke, untuk sesi terakhir Bapak Ibu kita adalah dokumentasi. Silakan untuk open kamera. Bang. Silakan Bapak Ibu. Baik, kepada Bapak dan Ibu, jika memungkinkan untuk membuka kameranya, harap dibuka terlebih dahulu. Kita akan mengambil beberapa gambar untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Oke, hitungan ketiga, saya akan coba ambil gambarnya. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, cukup Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dalam acara webinar ini. Kami dari PT Leo Bidang Ilmu yang berpusat di Bandung mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila apa yang kami sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Semuanya saya ucapkan terima kasih dan kita tutup pembacaan doa al-Fatihah. Bapak Ibu, makasih untuk waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kegiatan yang lain. Berikutnya. Ya. Ini enggak,